Saat ini kita akan belajar bagi beberapa saudara yang baru hadir pada bagian terakhir dari semua rangkaian pelajaran kepemimpinan. Panitia sudah merekam semua pelajaran ini dan saudara bisa hubungan dengan mereka dari tim Yes. Puji Tuhan. Saudara, seorang pemimpin itu ternyata Tuhan persiapkan jauh sebelumnya. Saya ulangi lagi, seorang pemimpin tentu siapkan jauh sebelumnya. Sebelum apa? Kita akan mulai dengan Efesus 1 ayat yang keempat. Dan itu sungguh dahsyat rencana Tuhan ya. Efesus 1 ayat yang keempat. Seorang pemimpin itu dipersiapkan oleh Tuhan jauh sebelumnya. Dan sungguh-sungguh Tuhan tidak main-main dengan kehidupan ini. Untuk itu, bagi orang-orang tua, simpan firman ini untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang muda, atau yang belum menikah. Pikirkan baik-baik dalam pernikahan nanti. Ini yang Tuhan inginkan. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus maksudnya, Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dengan suatu kekhususan yang sangat serius. Kekhususan ini, kekhususannya ialah supaya kita bagaimana dan bagaimana? Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ada banyak doktrin, khususnya doktrin Calvin. Nah, saya tidak membahas doktrin Calvin dan itu doktrin yang berbahaya. Calvin menggunakan ayat ini untuk menemukan sebuah doktrin yang dianut oleh sebagian gereja yang beraliran Presbyterian atau Protestan. Maka itu kelompok yang percaya ajaran Calvin adalah gereja yang tidak pernah mau menginjil. Sebab Calvin menguatkan doktrin Tuhan itu tahu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Bahkan di dalam kemahatauannya dia sudah menghitung berapa orang ke surga, berapa orang ke neraka. Maka orang yang percaya doktrin Calvin akan beralasan, ya untuk apa kita capek-capek mencari jiwa? Toh Tuhan sudah tahu siapa yang masuk surga. Jadi kalau orang itu akan ditentukan masuk neraka, percuma kamu injil, dia akan tetap ke neraka. Nah, itu doktrin Calvin dan ini berbahaya sekali. Calvin menyatakan keselamatan itu kekal dan itu betul kalau keselamatan itu kekal. Tetapi yang salah dari Calvin adalah siapa yang terima keselamatan walaupun berdosa dia akan tetap selamat. Nah, ini yang bahaya. Calvin berkata seperti itu. Ayat yang dia pakai adalah ayat ini. Jadi bayangkan kalau sampai Tuhan sudah memilih kita sejak dunia belum dijadikan. Wow, itu luar biasa. Berarti Adam dan Hawa belum ada. Karena langit bumi itu belum ada. Tapi dia sudah pilih. Saudara, itu hal yang sangat dahsyat. Maka itu jangan terpengaruh dengan doktrin Calvin. Kita tinggalkan itu karena ada banyak ayat yang menunjukkan keselamatan itu memang kekal. Tetapi kita yang menerima keselamatan itu tidak otomatis ikut kekal kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kalau sampai doktrin itu disebarkan dan semua orang percaya, saudara, maka seenak saja orang berbuat dosa. Karena begitu saya terima Yesus, ya sudah. Lalu Calvin berkata, tapi orang yang terima Yesus tidak mungkin berbuat dosa. Saya tidak percaya. Ada orang yang saya terima Yesus tidak berbuat dosa. Saya tidak percaya. Semua kita masih ada kemungkinan jatuh dalam dosa, ya atau tidak. Renungkan itu. Nah, untuk itu kita harus hati-hati. Nah, saudara, para gembala khususnya, tolong, ketika saksi Yehova diizinkan kembali oleh pemerintah akhir 2001 yang lalu, akhir 2000 yang lalu, maka saudara, dalam catatan statistik saksi Yehova sangat kurang ajar. Maka itu kita gereja di Papua harus sadar betul akan hal ini. Maka mereka mencatat statistik sampai perkembangan saksi Yehova sejak diumumkan lagi akhir 2000 yang lalu. Maka jumlah terbesar perkembangan mereka itu di tanah Papua sampai 800%. Kaget saya. Kenapa? Maaf,
Karena kekristenan di tanah Kristen ini sangat lemah. Efesus 4 tidak kita genapi sehingga banyak yang diombang-ambingkan. Nah, perhatikan salah satu penyebab mengapa saksi Yehova begitu gampang dapat jiwa daripada kita yang tahu kebenaran ini. Karena salah satu penyesatan saksi Yehova adalah mereka tidak percaya adanya neraka. Maka itu saya pesan kepada semua saudara di Papua, jangan sekali-kali menerima mereka walaupun sejenak, jangan. Karena mereka didoktrin dan diajar untuk pintar bersilat kata dan memutarbalikkan firman Tuhan, sehingga Kristen-Kristen yang tidak dalam pengenalan akan Tuhan pasti akan terpengaruh. Begitu pintarnya cara mereka bersilat kata. Nah, sebagai hamba Tuhan yang tinggal di tanah Papua, saudara, saya marah ketika baca jurnal mereka pada awal 2003 yang lalu. Masa sampai 800% pertumbuhan saksi Yehova di tanah Papua? Kenapa? Nah, salah satu penyebabnya, sebelum saya teruskan apa yang saya mau katakan, saksi Yehova itu didoktrin dan diajarkan untuk rajin kunjungan. Itu doktrin mereka. Mereka itu kalau datang ke rumah-rumah orang, rajinnya luar biasa. Nah, kita sebagai makhluk sosial, dalam keadaan-keadaan tertekan atau penuh masalah, lalu ada orang datang mau mendoakan kita tanpa kita mengerti maksudnya, siapa yang tidak suka? Nah, sebagian besar gereja di tanah Papua, khususnya gereja induk, maaf kalau saya katakan terang-terangan ini, adalah gereja yang tidak pernah buat kunjungan kepada jemaat. Karena mereka tergolong sibuk, apalagi terlalu besar gereja mereka itu. Itu sebabnya saksi Yehova sangat menjaring Kristen-Kristen yang nominal di tanah Papua ini. Karena gereja mereka jarang kunjungan kepada jemaat, lalu saksi Yehova rajin datang kepada jemaat, tertarik mereka. Tapi faktor yang kedua yang saya mau katakan adalah karena mereka tidak percaya neraka. Mereka percaya bahwa surga, bumi ini akan diubah. Dan ayatnya saya pakai Wahyu pasal 14. Hati-hati dengan itu, saudara. Nah, di dalam doktrin saksi Yehova, karena mereka tidak percaya dan neraka, otomatis mereka tidak percaya akan penebusan. Karena mereka tidak percaya akan neraka dan penebusan, dengan sendirinya mereka tidak butuh dan tidak percaya Yesus penyelamat. Maka itu hati-hati dengan mereka. Saya mau ceritakan saja ini. Maaf, jangan diikuti. Tapi saya tahu Tuhan gak akan marah kepada saya yang perbuatan itu. Seumur hidup saya ini belum pernah ngeludahi muka orang. Tapi sekali mukanya saksi Yehova saya pernah ludahi, sudah. Karena saya jengkel betul dengan mereka. Saya sudah bilang mereka jangan kembali. Saya tidak butuh saudara, saya bilang begitu. Mereka tuh didoktrin muka tebal betul-betul. Dimaki, diludahi, disiram air, dibentak, tetap senyum. Itu yang saya heran dengan mereka. Tetap senyum. Mereka dilatih begitu rupa tidak boleh marah. Kalau ditolak sekali, datang lagi besok. Ditolak lagi, datang lagi. Terus mereka tidak boleh menyerah kalah untuk kunjungan ke rumah orang Kristen. Maka itu hati-hati dengan saudara semua di tanah Papua. Mereka bergerilya sekarang ini. Bahkan di kantor-kantor Pemda beberapa kabupaten saya dengar, mereka sudah bergerilya di antara teman-teman sekantor, di antara orang-orang Pemda itu juga. Wih, hebat sekali mereka. Nah, maka itu kalau mereka datang, jangan pernah diberi kesempatan. Jangan. Kalau toh mereka paksa biar dia di luar sudah tempat masuk dan kunci pintu itu. Lihat aja, mereka tunggu. Mereka tunggu. Itu uletnya saksi Yehova. Maka itu roh jahat yang kita harus hancurkan. Nah, saudara, ketika itu masuk di Indonesia, lalu saya tanya, saya telepon kepada salah satu pejabat di Depak Pusat yang orang Kristen. Kaget saya dapat data itu. Ternyata saksi Yehova masuk ke Indonesia tidak lewat Departemen Agama, tapi lewat Menteri HAM, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Didobrak dari Amerika lewat HAM di Indonesia ini, bahwa kalau pemerintah Indonesia mengizinkan mereka, hak asasinya di mana? Lalu yang kedua, saudara kita sepupu itu tahu bahwa Kristen bisa kalah. Salah satunya kalau mereka disuruh masuk lagi. Itu cara mereka. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus cerdik dan mengerti akan hal ini. Nah,